Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saudara Skiningsi dengan NIM U1A120127 Universitas Halu Oleo, Fakultas Farmasi. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu menjelaskan istilah glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Yang pertama itu glikolisis. Glikolisis terdiri dari dua kata, yaitu gluko dan lisis. Gluko berasal dari kata glukosa yang artinya molekul gula, sementara lisis artinya adalah pemecahan. Sehingga secara harfiah glikolisis memiliki arti pemecahan molekul glukosa atau gula. Yang kedua itu glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Yang ketiga yaitu glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Peningkatan kadar glukosa dalam darah yang terjadi, misalnya beberapa saat setelah makan, menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin yang menstimulasi penyimpan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Hormon insulin akan menstimulasi enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis. Yang keempat yaitu metabolisme. Metabolisme tubuh merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang Anda konsumsi menjadi energi. Energi dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tumbuh dan berkembang, serta fungsinya berjalan dengan baik. Yang kelima yaitu katabolisme. Katabolisme adalah proses pengolahan dan pemecahan nutrisi serta pembakaran kalori dari makanan untuk kemudian digunakan oleh tubuh sebagai energi. Melalui proses metabolisme, kandungan protein di dalam makanan dan minuman diubah menjadi asam amino. Lemak diubah menjadi asam lemak dan karbohidrat diubah menjadi gula sederhana atau glukosa. Yang keenam yaitu anabolisme. Anabolisme merupakan proses memperbarui dan memperbaiki sel-sel tubuh melalui pembakaran kalori menggunakan energi yang dihasilkan tubuh melalui proses katabolisme. Materi kedua yaitu proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob adalah aerob menggunakan oksigen, sedangkan anaerob tidak. Respirasi aerob terdiri dari beberapa tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transport elektron yang telah dibahas pada materi sebelumnya. Respirasi anaerob adalah proses katabolisme yang tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi anaerob terjadi pada bakteri, ragi, dan organisme prokariotik ataupun makhluk hidup uniseluler yang berada pada lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah. Respirasi anaerob berdasarkan hasil katabolismenya dibedakan menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol merupakan respirasi anaerob yang mengubah glukosa menjadi energi, etanol, dan karbon dioksida. Respirasi anaerob menghasilkan energi dalam jumlah kecil, yaitu 2 molekul ATP,
Sedangkan respirasi aerob menghasilkan energi dalam jumlah besar, yaitu 32 molekul ATP. Materi ketiga yaitu hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan piruvat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Setiap unit 2 karbon akan mengikat satu molekul CoA menjadi molekul asetil-CoA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau piruvat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil-CoA jika sel tidak membutuhkan energi. Maka asetil-CoA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Materi keempat yaitu energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Lemak menghasilkan energi paling tinggi jika dibandingkan dengan karbohidrat dan protein, yaitu setiap gram mengandung 9 kal. Hasil pemecahan lemak dari makanan adalah lemak dan gliserol. Lemak di dalam tubuh akan dioksidasi melalui metabolisme beta oksidasi sehingga membentuk trigliserida yang akan menjadi bahan cadangan bahan bakar utama tubuh. Selain dari trigliserida, hasil pemecahan asam lemak yang lain seperti badan keton digunakan sebagai sumber energi di jantung dan otak. Di otak, badan keton adalah sumber penting dari energi saat berpuasa. Semua dari hasil energi inilah yang nantinya akan digunakan untuk beraktivitas dan juga berpikir. Penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat. Salah satu penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat yaitu obesitas. Obesitas sendiri adalah masalah gizi yang paling umum dan paling mahal di Amerika Serikat. Berdasarkan indeks massa tubuh, 67% pria dewasa dan 62% wanita dewasa termasuk overweight, dan 27,5% pria dewasa dan 34% wanita dewasa mengalami obesitas. Individu dengan indeks massa tubuh lebih dari 35 adalah obesitas kelas 2, dan obesitas kelas 3 adalah ketika indeks massa tubuh lebih dari 40. Prevalensi obesitas memuncak antara usia 60 dan 69 tahun. Tapi, bahkan prevalensi obesitas mulai meningkat pada anak berusia 5 tahun. Indeks massa tubuh lebih atau sama dengan 28 dihubungkan dengan 3 atau 4 kali peningkatan risiko penyakit jantung, iskemik, stroke, dan diabetes mellitus dibandingkan populasi umum. Penata laksanaan obesitas dengan mengurangi asupan kalori dan meningkatkan laju metabolisme yang diarahkan menuju penurunan jangka panjang dari berat badan adalah kurang efektif. Dan 90% sampai 95% orang yang menurunkan berat badan dengan segera naik kembali. Baik protein dan karbohidrat dapat diubah secara metabolik menjadi lemak, dan tidak ada bukti bahwa mengubah proporsi relatif dari protein, karbohidrat dan lemak pada diet tanpa mengurangi asupan kalori akan mendukung terjadinya penurunan berat badan. Namun, lemak memiliki densitas kalori yang lebih tinggi dibandingkan karbohidrat dan protein, serta kontribusinya terhadap palatabilitas makanan, meningkatkan pencernaannya, dan meningkatkan asupan kalori.
Oke, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.